Gempuran naturalisasi, siapa pemain lokal timnas yang bisa bertahan hingga hanya posisi Marcelino Ferdinand yang masih aman di skuad timnas Indonesia. Nah, berikut selengkapnya. Iya, bertambahnya pemain keturunan lewat jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia memunculkan kekhawatiran pemain lokal kalah bersaing. Dari daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk 2 laga melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat 10 pemain yang dinaturalisasi PSSI. 10 pemain tersebut yakni Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Ijes, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Tom Haye, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Dari 10 pemain ini, 2 diantaranya belum bisa membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 Maret. Tom Haye dan Ragnar, pasalnya kedua pemain belum disumpah sebagai WNI. Yang pasti hadirnya pemain-pemain naturalisasi ini membuat permainan Indonesia lebih kuat. Salah satu buktinya bisa mengalahkan Vietnam saat tampil di Piala Asia 2023. Kendati menambah kualitas skuad Garuda, namun para pemain baru tersebut juga memberikan rasa was-was karena bisa berimbas pada minimnya jam terbang pemain lokal. Untuk lini pertahanan misalnya, posisi Rizky Ridho rawan. Sebelum Piala Asia 2023, Ridho langganan di pertahanan, namun kini posisinya mulai tergusur dengan hadirnya Justin Hubner. Posisi Asnawi Mangku Alam sebagai bek sayap kanan juga mulai rawan. Sandy Walsh mulai nyetel dengan pemain lainnya. Selain itu, Sandy juga bisa bermain sebagai bek tengah. Begitu pula dengan posisi bek sayap kiri yang biasa ditempati Pratama Arhan. Selain ada Sain Petinama yang mulai dipercaya Sintayong, kini ada Nathan Joaon sebagai pendatang baru. Untuk lini tengah, posisi Ricky Kambuaya dan Mark Klok mulai tergusur. Ivar Jenner juga memperlihatkan soliditas permainan saat dipercaya. Ditambah lagi saat ini ada Tom Haye. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari hal tersebut. Untuk lini tengah misalnya, Erick menilai pemainnya itu-itu saja sehingga rawan saat nanti pemain tersebut absen. Itu yang saya bilang, di senior pun kita harus punya 24 pemain yang standarnya sama. Ketika kalau ada kartu atau cedera, kita bisa punya pemain pengganti yang sama-sama kualitasnya. Seperti di lini tengah, kan selalu kita hanya berbicara 4 pemain Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya. Sudah, mana lagi? Ungkap Erick Thohir. Iya, di depan sudah terbukti pemain-pemain di Liga 1 2023-2024 kalah saing. Sintayong sangat nyaman dengan performa Rafael Struijk meski tidak mencetak gol saat tampil di Piala Asia 2023. Dengan kata lain, hanya tinggal posisi kiper yang belum tergantikan, yakni Hernando Aris Sutaryadi dan Nadeo Argawinata jadi pilihan utama. Namun kini ada Martin Paes yang siap bersaing. Proses naturalisasi Paes sudah selesai di DPR. Artinya pula hanya tinggal Marcelino Ferdinand sebagai pemain yang posisinya aman di lini tengah. Sisanya dari belakang hingga depan berpotensi diisi pemain naturalisasi yang main di luar negeri. Pada satu sisi, situasi ini membuat pemain yang berkiprah di dalam negeri dituntut berjuang keras. Hadirnya pemain naturalisasi harus menjadi pemantik motivasi berlatih. Pemain naturalisasi dan yang main di dalam negeri memang tak pantas dibeda-bedakan saat sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi perhatian kepada semuanya selayaknya sama pula.